Ibadah kurban hukumnya sunat, ditetapkan waktunya, tidak ditetapkan tempatnya. Berbeda dengan hadiyu. Kalau hadiyu itu ditetapkan waktunya, juga ditetapkan tempatnya. Hukumnya wajib. Ibadah haji para jemaah Indonesia itu haji tamattu, yang sembelihannya harus dibeli di sana, dipotongnya harus di sana, Pak Bu. Ya, harus di sekitaran Mina. Kemudian ada yang mengusulkan sudah saja dipotongnya hadiyu itu di Indonesia, dan di ditu mah balatak daging. Orang Indonesia mah seueur keneh nu teu nuang daging. Boleh teu, Pak? Allahu ya'lamu ma nashku minal alami wa ma nu'anihi min dhiqin wa min asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas qudrah dan iradahnya beserta limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah patut berbahagia. Allah masih memudahkan kita untuk terus senantiasa melaksanakan salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan thalabul ilmi, tentunya dalam rangka memperkuat kualitas keimanan dan ketakwaan kita bersama. Dan tentunya mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini Allah catat sebagai amal soleh dan menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian Ahad pagi hari ini tanggal 10 Mei 2026, insyaallah kita akan kembali mengkaji tentang agama kita dan menerima nasihat-nasihat ketakwaan tentunya bersama Al Ustaz Niko Satria Pribudi dari Banjar. Alhamdulillah Al Ustaz sudah berada di hadapan kita semua, dan insyaallah tema yang akan dibawakan pada kajian pagi hari ini terkait dengan yang berat itu bukan sapinya tapi ikhlasnya. Mudah-mudahan dapat menjadi tambahan motivasi bagi kita semua dan menjadi tambahan hazanah ilmu bagi kita, yang mana tentunya agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman sekalian, sebelum kajian dimulai, kami menghimbau para jamaah yang masih berada di luar ruangan masjid untuk segera memasuki masjid, karena masih terdapat tempat kosong yang masih bisa ditempati. Dan untuk kita semua, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran serta perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al Ustaz dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Allah aidan, fasalli li rabbika wanhar. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah kalimat syukur yang terucap menjadi bukti
rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya langkah kaki fisik yang hadir di sini juga menjadi bukti syukur kita atas nikmat Allah. Dan yang tak kalah penting, hati yang sudah kita tata, kita azamkan sejak dari rumah untuk thalabul ilmi, juga merupakan bukti syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan ikhtiar kita di pagi hari ini hadir di majelis ilmu ini sama-sama diniatkan untuk thalabul ilmi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan, amalan makbulan, dan tentunya mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Arul yang telah mengundang saya pribadi. Sejatinya saya di sini bukan mau menggurui Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya saya hendak silaturahmi saja. Kebetulan keluarga di sini, Pak Haji Dadang, Pak Haji Iyun, Pak Haji Dandi sudah lama tidak bertemu, dan qadarullah dipertemukan di kajian. Dan alhamdulillah saya juga dari Banjar bisa bersilaturahmi bersama Bapak Ibu sekalian. Yang mudah-mudahan rangkaian silaturahmi ini menjadi catatan amal bagi kita. Pribados moal ngajul nu luhur, moal ngodok nu jero. Pribados mah bade kokoreh we. Da ilmu teu dugi ka luhur. Hanap oge teu patos jero ilmu pribados. Tangtos di dia ini sepuh sadayana asatidah tangtos bakal langkung uninga perkawis ilmu. Numawi kitu pribados nada dihapunten bilih aya kalapatan sareng nada dilareskeun ka para sepuh bilih aya anu teu sapagodos. Sakuma tadi MC parantos ngadugikeun kumargi disuhunkeun temanya pribados teh ngajengkeun we tema teh bahwa yang berat itu bukan sapinya tapi tentang ikhlasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau mulai dari satu hadis yang Rasulullah sampaikan, kemudian diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Rasulullah menyampaikan bahwa idza ahabballahul abda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka nada Jibril, Allah menyeru Jibril, Pak. Kemudian kata Rasulullah, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka fa'ahibbahu, cintailah olehmu wahai Jibril. Jadi Allah perintah kepada Jibril untuk mencintai orang yang Allah cintai. Fayuhibbu Jibrilu, maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Fayunadi Jibrilu, maka kemudian Jibril juga menyeru fi ahlis sama, seluruh penduduk langit tanpa terkecuali diseru oleh Jibril. Jadi Jibril teh pamimpinna para malaikat, maka diseru ku pamimpin mah sarumping. Untuk apa? Jibril kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Innallaha yuhibbu fulanan, wahai seluruh penduduk langit, bahwasanya Allah mencintai si fulan. Disebut namanya. Gitu. Maka kemudian fauhibbuhu, kata Jibril, cintai oleh kalian semua. Maka fayuhibbu ahlus sama, maka kemudian seluruh penduduk langit tak terkecuali, Pak, mencintai orang yang dicintai oleh Allah tadi. Summa yudau lahul qabulu fil ardi, maka kemudian diletakkan baginya penerimaan kecintaan itu di muka bumi.
Dan Allah juga meletakkan rasa cinta kepada penduduk bumi. Hanya di sini Allah tidak menjamin semua penduduk bumi mencintai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita coba mengambil ibrah. Kalau kita menginginkan dicintai oleh seluruh penduduk bumi, itu mustahil terjadi, Pak. Karena sebaik apapun kita, sehebat apapun amal soleh kita, pasti ada orang yang tidak suka, pasti ada orang yang tidak setuju dengan amal kita. Tapi kalau kita mengharap cinta Allah untuk kita, maka jaminan dari Allah seluruh penduduk langit akan mencintai kita. Maka lebih baik mengejar cinta Allah daripada mengejar cinta manusia. Bapak tekan kapungkur ka ibu, wah langit kan kudaki, langit didaki kumaha ya teh ya, lautan kan ku seberangi. Mun dina ieu mah aya mapai jalan satapak teh Pak, ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capekna. Sabab naon tah? Euneu teh ngudag cinta na ibu begitu. Ari ayeuna masih keneh Pak? Wah, bapak teh bade tugas ka Garut, ngiring atuh mama. Lah cicing we pamajikan mah di imah urus budak. Kan kapungkur mah kudu nempel eta teh begitu nya. Nah, jadi cinta manusia mah ada kalanya luntur, Pak. Ada kalanya pupus, tapi cinta Allah akan terus menyertai kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu tidak sembarangan Allah kemudian meletakkan cinta itu pada seorang hamba. Allah memberikan sinyal-sinyal siapa yang akan Allah cintai. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa innallaha yuhibbul muttaqin. Salah satunya adalah Allah mencintai orang yang bertakwa. Maka modal ketakwaan inilah untuk kita mendapatkan atau meraih cintanya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan takwa itu banyak sebetulnya. Quran sudah menjelaskan tentang apa itu takwa. Tapi yang terkait dengan ibadah kurban ini, saya mencoba membawa satu ayat tadi dibacakan di awal, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka fa innaha min taqwal qulub, itu adalah bagian dari wujud ketakwaan hatinya. Ibadah kurban kalau kita runut secara hukumnya sunat, Pak. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa kurban itu wajib. Dalam kurban wajib abot, Pak, ya, berat. Maka sunat saja. Tapi sunatnya sunat muakkadah. Sunat muakkadah itu sunat yang sangat ditekankan. Sampai-sampai kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki kemampuan pada saat ini, maka kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabana musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya tidak pantas bagi orang yang mampu berkurban kemudian dia tidak berkurban. Itu sampai diancam oleh Rasulullah, jangan mendekati mushola, tempat sholat kami. Tapi aya nu langkung teu pantes, Pak. Mampu berkurban, tidak berkurban, teka bagian daging ambek, Pak. Ia mampu kurban, teu kurban, pas giliran teka bagian daging ambek, tah eta mah leuwih teu pantes nu kitu mah, ya. Paminu tadi mampu kurban teu kurban teu pantas, cek Rasul teh, teu pantas datang ke tempat sholat kami. Nah, maka bagi orang yang mampu sangat dianjurkan untuk berkurban.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kurban ini harus kita lihat dari 3 dimensi. Ada dimensi akidah, ada dimensi ibadah, dan ada dimensi muamalah. Yang 3-tiganya harus saling berkaitan. Jangan sampai kemudian hanya memperhatikan dimensi muamalah, wilayah teknis saja, sehingga keikhlasan dalam berkurban terkotori. Gara-gara kurang saganting panitia, hilap tahun kamari 15 ganting, tahun ayeuna 14 ganting. Da eta dongkap ka bumi teh. Wah, teu balik panitia. Tahun isuk mah moal kurban deui di Abu Bakar gitu. Jadi kekotoran Pak, keikhlasan untuk berkurban gara-gara urusan teknis, itu jangan sampai. Makanya pahami dulu bahwa kurban itu yang paling utama adalah dimensi akidahnya harus benar. Alasan ibadah itu diterima, faktor utamanya adalah keikhlasan. Ikhlas ini yang harus benar-benar dijaga dalam beribadah. Bukan hanya kurban saja, tapi kurban salah satu di antaranya. Rasulullah SAW bersabda, la yandurullaha ila suwarikum wa amalikum wa amwalikum. Allah tidak akan melihat kalian dari bentuk dan rupanya. Jadi nanti di yaumil akhir Allah tidak melihat dedegan, dedeg pangadeg. Sugan pahala teh diukur ku kasep jeung henteu begitu. Wah, ieu mah kasep pahalana 100 gitu. Ieu mah rada goreng 50 we. Ieu mah goreng patut entong dipahalaan nu kieu mah. Bu cilaka mun kitu bunya. Artis atuh anu bakal baleunghar ku pahala teh. Dan Allah juga wala amwalikum, tidak akan melihat dari harta kalian. Walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah akan lihat adalah hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Bagaimana kebersihan hati ketika dia beramal. Itu yang akan menjadi perhatian Allah. Dimensi akidah dalam ibadah kurban itu tidak berbicara tentang sapi nu 60 juta, bahkan 100 juta, bahkan ada yang mungkin lebih dari itu, dengan sapi yang 24 juta di hadapan Allah tidak ada bedanya untuk urusan akidah. Kenapa? Karena yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darahnya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Darah, daging tidak akan sampai kepada Allah. Dan Allah tidak membutuhkan itu, Pak. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Kan tetapi nilai ketakwaan itulah yang akan sampai kepada Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebelum darah itu menetes ke tanah, maka ketakwaan kurbani sudah didapat oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dimensi akidah ini tidak ada urusan dengan sapi ageng, sapi alit begitu. Ya. Tapi jangan titik sampai di situ, Bu. Bisi nanti Bapak pulang dari sini, nah ustadznya membolehkan kurban ku sapi begeng begitu. Nah, bukan begitu. Tapi dimensi akidah itu tidak ada bedanya di hadapan Allah. Bahkan gini, bagaimana kalau ada orang yang kurban dengan sapi yang sangat besar, sampai bobotnya bisa sampai 1 ton lebih, tapi ternyata terselip di situ ada ria, atau di situ dibarengi dengan flexing. Kan flexing ibadah ada punya, ya. Flexing teh memamerkan kelebihan begitu. Flexing dengan ibadah bisa. Wah, kurban abi mata badag rendengkeun we jeung kurban nu sanes, itu menila leutik itu kurban teh. Cik kira-kira nu kieu 1 ton 300 sapi. Nah, sareng anu tadi sapina ngan 300 kilo tapi kenging nabung kelat-kelet tanpa ada rasa ingin dipuji dan apapun. Di hadapan Allah mana yang akan diterima, Pak?
kan? Anu takwa tanpa ada riya, ya. Maka dalam sudut pandang dimensi akidah, bukan urusan besar dan kecil, tapi urusan ketakwaannya. Maka dari kacamata ini, Bapak Ibu yang sudah mewakalahkan kurbannya kepada panitia, lepaskan, jangan ada keterkaitan lagi, itu milik saya, sudah, ya. Sudah, lepaskan saja. Nah, nanti panitia yang akan mengurus itu nanti wilayahnya dimensi muamalah, ya. Wilayahnya dimensi muamalah. Bagaimana panitia amanah dan tidak. Nah, kayak obrolannya bab muamalah gitu. Tapi kurbani sudah untuk melepaskan diri dari keakuan bahwa itu adalah hewan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berkaca pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu kan yang diminta bukan kambing tapi anaknya. Bapak Ibu diminta anak ku Allah, sigana mun cek Allah teh Bapak Ibu pencit budak kumaha Pak? Wah kebeneran ya budak teh baong hese diatur urang pencit teh ta Ibrahim mah sanes sepeda eta Pak. Nabi Ibrahim itu bukan karena itu. Sampai Nabi Ibrahim kemudian pada saat dimana sudah ada perintah itu sampai mendatangi Ismail yang ada di Mekah. Karena Nabi Ibrahim posisi di Palestina, ya. Setelah Nabi Ibrahim menyimpan Siti Hajar bersama Ismail di lembah yang tidak ada kehidupan, bi ghairi dzar'in di situ, Nabi Ibrahim tinggalkan. Sempat beberapa saat beliau tengok, tapi pas saat yang Allah menurunkan perintah untuk menyembelih Ismail, itu Ismail sudah mulai bisa diajak diskusi. Maka Ibrahim jauh-jauh Pak, coba kita ikut merasakan Pak, perjalanan dari Palestina ke Mekah itu harus menempuh ratusan kilo. Can aya wus hari itu Pak, ya, belum ada wus seperti sekarang, belum ada kendaraan cepat, jalan kaki kalau tidak pakai unta, harus ditempuh dengan tujuan untuk menyembelih anaknya kiat moal urang Pak. Ya untung Allah ada apalin moal marentah ka urang, pasti moal mampu begitu. Ya iya mah perjalanan segitu jauh, nah hanya untuk menyembelih anak, coba jauh-jauh rek naon cicing we di imah meninggal begitu. Tapi Nabi Ibrahim tempuh itu sampai ke Mekah. Dilihatnya Ismail yang sedang lucu-lucunya, kira-kira bakal pok moal apa? Berat dewa. Tapi kemudian Nabi Ibrahim sampaikan, ya bunayya, wahai anakku. Ini dengan panggilan yang sangat lembut sekali. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi. Anni an adbahuka, sesungguhnya aku di mimpi itu menyembelihmu. Fangdur madza taro, cik cobi cek hidup kumaha pendapat hidup. Nabi Ibrahim sebagai ayah yang bijaksana ngajak diskusi heula budak henteu kumaha urang we ka dieu jang sok ngagoler lekek urang teh kumaha urang we da urang bapana, kan tidak, tapi diajak diskusi. Maka kemudian jawaban yang hebat dari Ismail pada saat itu, ya abati, wahai bapakku, if'al matu'mar, sudah lakukan saja apa yang diperintah oleh Allah. Ada makna tersirat di situ Pak. Yang dimaksud oleh Ismail adalah, Pak, tos nging ragu deui, jangan ada keraguan. Apapun yang Allah perintahkan pasti itu akan menguntungkan kita, dan tidak mungkin mustahil Allah memerintah tapi akan merugikan kita. Bapak Ibu panguningakeun ka pribados, parentah Allah nu mana anu ngarugikeun urang? Pak, halo, aya Pak parentah Allah nu ngarugikeun urang? Yakin?
Yakin teh aya Bu? Ari zakat kan ngaluarkeun artos. Rugi teu? Henteu, nah henteu jara rakat. Oh, zakat di dieu mah moal aya Ustaz. Ieu mah di ditu nah hararese kana zakat teh. Naon asa rugi ngaluarkeun artos? Rugi teh sih? Memang artosna ti saha? Kan ti Allah. Tanaga kenging artosna ti saha? Ti Allah. Mana rugina nalika disunkeun ku nu gaduhna? Tidak ada ruginya, Pak. Jadi artinya apapun yang Allah perintah tidak mungkin akan merugikan kita. Kan beda mun urang mah marentah kieu, Pak. Bapak kamu urang kalijang pan nyokotkeun rokok. Nu untung saha Bu? Anu marentah nya, kecuali lamun cek budak teh Pak sabatang ewang abis sabatang bapak sabatang eta mah beda beitunya. Tapi kalau kemudian si bapak memerintah ke anak ambilkan sesuatu, maka yang diuntungkan yang merintah. Tapi kan aya oge parentah teh anu nguntungkeun duanana. Pribados tatanggi tukang ngagali sumur, Kang panggalikeun sumur di bumi. Ledeng hararese aya mah minang teu ayana jeung kotor. Siapa gali ku anjeunna teh beres kaluar cai, saha nu untung Pak? Abdi untung karena ayeuna aya cai bersih. Terus si akang teh Kang sabaraha ngagali sumur? Saanu Pak? Bayar. Untung teu? Tah parentah nu ieu mah nguntungkeun dua belah pihak. Tapi aya oge anu parentah teh nguntungkeun nu diparentah. Ibu kamu urang kali Neng bager solehah sok geura ibak ka ditu diruru make sabun kade di sampoan tah ngarah bersih seungit. Cik nu untung saha Bu? Nya urang kali moal ibu teh juk ya duh abi meni segernya Bu urang kali ibak. Naon hubunganana nu ibakna urang kali nu segerna ibu begitu. Yang untung yang diperintah. Tah Allah itu tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun ketika Allah memerintah. Pasti yang diuntungkan adalah yang diperintahnya. Maka pantas kalau kemudian Ismail yakin if'al ma tu'mar, sudah wahai bapakku lakukan saja perintah, tong diengkekeun deui, insyaallah satajiduni minas sabirin. Nanti engkau akan mendapati aku jadi orang yang sabar. Tah jadi sabar teh ternyata ujianana Nabi Ismail mah kudu kehilangan nyawa. Urang sabar ujug-ujug abi mah sabar diuji ku naon sabar teh. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertarasanana Nabi Ibrahim janten kaicalan murang kali. Nabi Ismail janten kaicalan nyawa. Teu nilai di hadapan Allah. Ya. Karena Allah tidak menginginkan daging dan darah. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan kita. Wujud dari ketakwaan Nabi Ibrahim, wujud dari ketakwaan Nabi Ismail yang diwujudkan dengan menjalankan perintah Allah, itu yang akan menjadi nilai di hadapan Allah. Begitu juga kita. Apa arti 4 juta? Apa arti 3,5 juta di hadapan Allah? Kecil sekali, Pak. Tapi justru dengan itu kita menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka luruskan niat dalam beribadah, karena dengan ikhlas baru ibadah kita akan terkonversi dengan pahala. Karena ada ibadah besar, amal besar, tapi terkotori keikhlasan, maka tidak ada nilai di hadapan Allah. Dimensi akidah. Kemudian ibadah kurban juga ada dimensi ibadahnya. Ya jelas, ibadah menurut ta'rif al-ibadatu at-ta'at. Ibadah itu adalah ketaatan. Bagaimana taatan kita dalam melaksanakan syariat tersebut. Ibadah kurban hukumnya sunat. Ditetapkan waktunya, tidak ditetapkan tempatnya. Berbeda dengan hadiyu. Kalau hadiyu itu ditetapkan waktunya, juga ditetapkan tempatnya, hukumnya wajib. Ibadah haji kalau jemaah Indonesia itu haji tamattu, yang sembelihannya harus dibeli di sana, dipotongnya harus di sana Pak, ya harus di sekitaran Mina.
Kemudian ada yang mengusulkan sudah saja dipotongnya hadyu itu di Indonesia dan di ditu mah balatak daging. Orang Indonesia mah seueur keneh nu teu nuang daging. Boleh teu Pak? Tidak sah Pak. Ya, tidak sah. Pemotongan hadyu itu ditetapkan tempatnya harus di sekitaran Mina. Bahkan di Jeddah saja tidak sah begitu. Harus di sekitaran Mina. Disitulah tempat memotong dan waktunya ditetapkan. Tapi kalau kurban atau udhiyah bahasa hadisnya itu hanya ditetapkan waktunya saja. Ba'da sholat id, ya, tidak boleh sebelum sholat id. Bahkan Rasulullah SAW dalam khutbah idnya menyatakan bahwa barang siapa yang menyembelih setelah sholat id, maka itu adalah ibadah kurban. Tapi barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka itu hanya sembelihan biasa. Seorang sahabat rumasa ieu teh asa kakuring cenah sabab anjeunna tadi subuh teh tas mencit embe dengan tujuan supados katuang ku Rasulullah jeung para sahabat begitu. Tapi hebatnya Rasulullah, padahal Rasul tahu ya orang itu sudah menyembelih, tapi tidak langsung disebut anu mencit embe saat can sholat id siga si bapak eta tak gitu, ente dikitukan ke Rasul tanya, cukup umum saja. Tapi dia merasa, maka beres sholat id datang ke Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana, aku tadi pagi sudah menyembelih hewan, kan tujuan saya mah baik ya Rasulullah supados katuan ku anjeun. Cek Rasulullah teh itu sembelihan biasa, kalau mau bernilai kurban cari hewan yang lain. Maka dicari teu aya deui ya Rasulullah, tinggal embe ieu tah, embe nu alit can cukup umur. Maka kata Rasulullah, untukmu saat ini silakan, tapi tidak untuk yang lainnya dan waktu-waktu yang akan datang. Artinya di sini ada nilai ibadah ketaatan. Waktu harus setelah sholat id, bahkan sebelum sholat id saja tidak sah ibadahnya. Kemudian ada hal lain tentang kriteria umur, bahwa layut bahu illa musinnah, janganlah menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnah. Musinnah itu apa Pak? Cukup umur. Cukup umurnya hewan kurban beda, kambing, sapi dan unta berbeda. Kalau kambing 1 tahun lebih, kalau sapi 2 tahun lebih, unta 5 tahun lebih. Nah ini panitia yang harus paham itu. Ya panitia teh ulah balanja sapi asal badag gue gitu. Kan sekarang mah banyak jenis ya, Haji. Kalau metal terus limosin sabangsaning eta kan bongsor eta. Bisa jadi yang umurnya baru 1 tahun tapi bobotnya sudah besar gitu. Nah jangan melihat besarnya saja. Sapertos urang we Pak, postur orang Asia, orang Indonesia khususnya, sareng postur orang Eropa ya atau orang Arab kan benten banyak. Lahirna borojolna sami 3 kilo 4 kilo, tapi pertumbuhannya beda. Kamari waktu umroh ningali cara langkung ki orang Arab sabaraha ieu umurna, eta teh 20 tahun cenah. 20 tahun jangkungna sakitu. Ai ka Indonesia ai sabaraha ieu 60 tahun. Nah 60 tahun teh sakieu gitu nya. Beda Pak Bu ya, tuangeunana beda nu dituang gitu nya. Kemudian daya serapnya juga beda, gijina beda. Nah sapi juga begitu. Yang jadi patokan Rasulullah itu secara syar'i yang akan bernilai ibadah ketaatan adalah yang musinnah, harus yang cukup umur. Bagaimana kalau tidak ditemukan yang cukup umur? Maka boleh yang jad'ah. Jad'ah itu yang 6 bulan lebih itu jad'ah. Tapi kalau tidak ditemukan, tapi kalau ujug-ujug pedah murah badag gitu, nah nanti kurbannya jadi tidak sah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi nilai ibadah itu adalah nilai ketaatannya. Bahkan Rasulullah menyampaikan kriteria kurban. Nah baru ini nanti dimensi muamalah. Jangan berkurban dengan sapi atau hewan kurban yang pecak. Di pecak teh teu ningali sabelah, lamun 2 mah lolong
ya. Jadi bahasa Sunda maraos Pak Bu, pami sabelah pecak, pami dua nana lolong. Nah, sapi yang pecak saja tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban, begitu. Kemudian ari kumaha atuh ningali sapi nu lolong jeung nu henteu Pak? Make itek sapi nu lolong mah tah riweuhnya Pak. Ya nanti tukang sapi nu terangan eta mah nya tingali we mun leumpangna ti tatarajong begitunya bledag ka ditu bledag ka dia lolong eta sapi teh berarti begitu. Jangan dipakai untuk berkurban. Kemudian jangan berkurban dengan hewan kurban yang pincang. Jangan berkurban dengan hewan kurban yang sakit dan benar-benar nampak sakitnya, muyung begitunya. Bapak gaduh sapi di bumi di kandang muyung kebenaran ya Idul Adha, wah orang pencit we daripada teka jual begitu. Teu sah Pak kurbanna ya, berkurban dengan hewan yang sakit begitu. Nah, dan berkurbanlah dengan hewan yang besar dan sehat begitu. Nah, ini jadi dimensi muamalah begitu. Nanti urusan memaksimalkan nilai ketakwaan kita dengan memberikan persembahan yang terbaik, nah itu dimensi muamalah kita, supaya ketika di hadapan Allah kita bangga dengan apa yang kita persembahkan. Tapi kan kalau memang kita tidak mampu untuk membeli hewan kurban yang besar, ya semampunya kita saja begitu, karena kan ada grade-nya. Di Bandung itu saya kalau waktu itu sedang di Bandung jadi panitia ikut ngurus itu ada grade Pak Bu, panitia itu sok anu mampu sahamnya 3,5 juta ayakeun, anu mampuna 4 juta ayakeun siapkeun gitu. Jadi panitia itu harus siap mewadahi kemampuan kurbani ya, atau mudhohi begitu, supaya yang mampunya di bawah silakan, dak sah Pak, dan nilai ketakwaannya sama tadi dimensi akidah itu. Sapi nu balanja 24 juta, nu balanja 35 juta, bahkan nu balanja 60 juta sama, maka silakan diwadahi, mampu sakit. Nah, kalau sekarang saya mengkoordinir untuk kurban ditebar di Flores NTT, karena di sana jarang yang kurban, minim minoritas. Saya di sana sapi teh mirah di ditu mah Pak, 14 juta teh tos kaing sapi. Makanya sahamnya juga 2 juta. Cik anu saham 2 juta jeung saham anu 4 juta kamuliaanna sami di hadapan Allah. Sama saja begitu. Dan mungkin bisa jadi yang kurban di sana lebih terjaga keikhlasan. Sabab naon? Moal narima daging, moal dieuleuhkeun ku batur begitu. Jongjon we sehat manah teh begitu Pak. Ya karena sudah kurbannya di sana. Emang boleh gitu kurban tidak di tempatnya? Tadi dimensi ibadah kurban hanya ditetapkan waktu, tidak ditetapkan tempatnya. Jadi di mana kita harus berkurban? Bebas, tidak harus di tempat domisili. Atuh meureun moal disaksian kuno kurbanna. Emang aya syarat disaksian? Tidak ada, hadisnya dhaif Pak. Ya. Bapak Ibu, sapi teh tujuan kudu disaksian mencitanana. Dibacakan Pak Haji Dadang aya Pak Haji Dandi alah nuju piknik ke Pangandaran, kumaha tuh teh tulus kurbana simpen deui Bang Aning. Sedap loh. Ning aya bukurana. Masya Allah. Mang Aning sapi tos dibarengkos Bu, tos digolerkeun dibaca teu aya saurang. Ditungguan lami ganti sapi 2, cek sapi nu geus ngagoler teh arek moal cenah ieu teh. Ieu kesel ieu geus digolerkeun tuh gara-gara kudu disaksian ku anu kurbanna. Pan jadi riweuh Pak. Nanti kurban tidak perlu disaksikan oleh yang kurban. Bahkan mau kurban dimanapun silakan, tempat penyembelihan bebas begitu. Kemudian kurban juga memotong tidak usah dihadapkan ke kiblat. Hadisna dhaif Pak. Emang bade salat sapina begitu. Ieu kudu mayun ka kiblat. Hadisnya aya dhaif. Deung macana ge deui ini wajah tu wajhiha lillah dipanjang teh geus keseleun bae teh geus nangkarak ya.
hadisnya dhaif. Bahkan kapungkur urang kali ayeuna moal mendakan sih kan teh. Tapi ieu mah da sudah mudanya rata-rata. Nya sudah muda teh mudanya sudah dulu Bu. Nah. Daripada setara nyebat tua sok kasinggung eta teh. Komo ibu-ibunya sudah muda lah. Kapungkur mah saya mau bados, embe teh disisiran, didongdosan, dibungkus ku kain bodas, didangdanan, dipasihan kaca. Si embe teh ngeunteung we terus geuning urang teh kasepnya leuwih kasep ti panitia ceuk be. Jenggotna halus kene urang ceuk embe teh begitunya. Kenapa cenah aya hadis bahwa hiasi hewan kurbanmu karena itu nanti akan menjadi tungganganmu di yaumil akhirat nanti ketika menyeberang gitu. Tah hadisna teh da eta mah lain dhaif deui Pak. La aslalahu teh teu puguh jundrungna. Bahkan sampai gara-gara hadis ieu di Bandung aya mahasiswi konten kreator hoyong kurban sumping ka DKM. Pak DKM abdi bade kurban. Aduh kaleresan neng. Iya kurban sapi nu kalima teh nembe aya genep saham kirang hiji. Mangga upami neng bade nu ieu. Tapi abdi hoyong ningali heula daftar nu kurbanna saha wae eta gitu. Ya. Ditingalikeun we, ditingali teh aki-aki hungkul. Aki-aki hungkul, Pak. Cek si neng teh, Pak abi moal cios cenah. Nah, tah teh cios kunaon? Maknya atuh abi engke meureun numpak sapi teh dirempet ku aki-aki genepan. Jadi riweuh pan begitunya. Teu tulus tak kurban begitu ya. Jadi hadisnya doi. Bukan itu yang akan sampai. Bukan kita akan menunggangi sapi itu, tapi ketakwaan yang Allah terima nanti yang akan menjadi penyelamat kita di yaumil akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan menggelitik. Ari Rasulullah teh beunghar miskin. Nya kitu Bu. Ada sahabat mengintai dapur Rasulullah. Selama 2 bulan tidak terlihat dapur Rasul teh ngebul begitu. Nah, ada dapur Pak Haji dan Gitara ngebulnya tapi da ka restoran eta mah begitu. Tara ngebulnya da tara ka restoran eta. Ieu mah aslina teu ngebul teh teu masak gara-gara teu aya pasakeun. Sampai ditanyakan oleh sahabat tersebut pada Aisyah. Aisyah, apa yang kalian makan bersama Rasulullah? Saya selama 2 bulan makan kurma dan air saja begitu. Miskin beunghar Bu. Beunghar kene. Miskin atuh punya urang samiskin-miskina urang kantos Bu henteu tuang Bu. Kantos teu masak begitu ya, nyata dina teu masakna ge kan grab food urang mah begitu ya. Nah, pada saat ini miskin. Tapi bade disebat miskin da Rasul teh tiap tahun kurban Pak. Tiap tahun kurban Rasul. Nah, ari urang ayeuna bade disebut miskin datara pernah teu masak. Ari rek disebut beunghar tiap tahun kurban teh begitu. Jadi orang kumaha tuh miskin beunghar begitu. Nah, jadi itu pertanyaan yang cukup direnungkan saja, tidak usah dijawab punya. Wih deui kanu pembahasan bahwa dimensi akidah jaga keikhlasan, dimensi ibadah jalankan ketaatan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah terkait dengan ibadah kurban. Dimensi muamalah, nah ini dimensi muamalah itu urusannya wakalah antara kurbani dan panitia. Emang ayat contohna bentuk jami kurban Masjid Abu Bakar gitu, panitia kurban, emang ayat contohna apa? Ayat tuh. Rasulullah itu ketika kurban 100 ekor unta, beliau potong 63 unta sendiri, sisanya kaalikeun, panguruskeun, pencit bagikeun mangga. Itu adalah bentuk wakalah Rasulullah kepada Ali dan sahabat yang lainnya. Artinya mewakalahkan itu mewakilkan secara pengurusan. Da asli nama kurban teh Pak Bu, dipencit ku nyalira, urus ku nyalira. Ibu siap Bu?
ah pencit nyalira maunya siapkan ari ka pasar gitu tukang mencitan tukang dagang ibu ari nawar ibu-ibunya ya Allah hencan nonggeng mah tukang dagang eta mencit harga ya mah mencit kurban kan teu sanggem ibu tanya terus kudu kumaha tuh sok wakalahkan. Jadi antara kurbani dan panitia di sini ada wakalah begitu. Wakalah itu mewakilkan secara kepengurusannya. Maka ketika sudah setor ke panitia sudah tadi lepaskan, biar panitia yang ngurus. Nah nanti panitialah yang harus kemudian amanah dalam pengurusannya. Ibu teh ulah kieu panitia nitip embe hiji tapi kade engkenya ping-ping 2 bu daging we 2 kilo atuh cek panitia teh pencit we olangan kan itu manita mencit unggul kan atuh seep merennya begitu. Nah maka bagaimana dengan pembagian dagingnya sampai saat ini mungkin Bapak Ibu ada yang menemukan dalil tentang pembagian persentase antara mustahik itu sampai saat ini saya tidak menemukan. Karena mustahik kurban itu beda dengan mustahik zakat. Kalau mustahik zakat syaratnya harus mukmin, miskin mukmin, fakir mukmin, gorimin mukmin, sabilillah mukmin, ibnu sabil harus mukmin. Semuanya 8 asnaf itu harus mukmin. Tapi kalau kurban boleh Bapak Ibu memberikan daging kurban itu ke orang kafir boleh. Aya tetangga Kristen saurang batul kabeh nyate ye ngahuleng we kieu teu kabagian teu kenging bagi karena nanti dalam Al-Qur'an juga dijelaskan apabila sudah selesai hewan kurban itu diurus fakulu maka makanlah oleh kalian wa atimu bagikan al-qani'a wal mu'tar. Maka mustahik kurban itu 1 kurbaninya, 2 non kurbani. Non kurbani meliputi panitia dan non panitia. Yang non kurbani ini baik mu'tar al-qani maupun mu'tar. Al-qani teh hoyong, hoyong nyate teh tapi teu wantun nyuhunkeun. Cek bahasa urang mah hai-hai tapi RR nya hayang tapi teu wantun nyuhunkeun. Tah panitia ladangan nu eta pasihan gitu nya lah keun bae da teu menta ieu pasihan. Al-qani wal mu'tar. Mu'tar itu yang mau tapi berani minta, hai-hai tapi wan-wan ieu mah hayang jeung wani menta begitu. Itu juga harus diladangi. Jadi panitia harus siap melayani kurbani, melayani yang mau tapi malu, dan juga melayani memberi yang mau tapi juga minta begitu berani. Nah itu mustahik. Jadi tidak ada persentasenya Pak. Sakumaha tuh persentasenya tidak ada. Ada yang menyebut sepertiga. Teu aya dalilna gitu. Kumaha ngukurna kepantasan saja gitu. Ulah siga nu tadi begitu. Kurbani hayang ping-ping 2 begitu kan seep entos atuh ya. Gitu. Nah, jadi urusan muamalah di situ nanti panitia, kebijakan panitia. Tos we kurbani mah kumaha panitia we mangga gitu. Ya. Karena itu kabagian mah piraku we panabi ge mustahik begitu. Nah nanti panitia itu tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban. Kulit biasa nama nu diweuh teh nya. Aya panitia kenging Pak Haji ngical kulit. Tergantung, bisa 2 kemungkinan, bisa boleh bisa tidak Pak. Posisinya sedang jadi apa? Kalau sedang jadi panitia kulit belum terdistribusikan can naon-naon nyanyahoanan manggil tukang kulit sapi can dipencit geus adu harga jeung tukang kulit. Nah itu yang tidak boleh Pak ya. Kan semua bagian kurban itu harus dibagikan termasuk tulangnya begitu, tandukna jangan ada yang tersisa, harus dibagikan, didistribusikan. Nah panitia membagikan ieu teh kulit terek disiksik sakapling anu dugi ka bumi teh dijadikan jaket temahi jang dompet acan arek dipasak aduh ngagodogna ge seep gas satabung ngerik na hararese akhirna piceun we
ka ucingkeun, ucing ge liateun gunyal-ganyalna teu kuateun begitu. Akhirnya mubazir, cek panitia teh daripada mubazir disiksikan. Tose urang sagemblengna kulit teh pasihkeun. Tuh, guru-guru pesantren pek tah aya 5 kulit da sapina 5 di dia. Kop jang guru-guru pesantren gitu. Tampi ku guru pesantren. Cek guru-guru pesantren, aduh. Kang abi teh da bade dipasak dieur ieu mah hese masakna. Bade diical abi bingung ka mana ngicalna. Ku panitia we Kang pangicalkeun. Tah, kalau di sini posisinya berarti panitia menjualkan daging milik mustahik, bukan daging kurban lagi atau bukan kulit kurban. Itu boleh, silakan. Jadi artinya apa? Dudukan dulu statusnya, apakah masih bagian hewan kurban atau sudah ditimbang terimakan, sudah jadi milik mustahik. Kalau sudah jadi milik mustahik, silakan. Karena mustahik itu boleh menjual daging bagiannya. Kan upami di Bandung mah Pak, ngantri teh atunya, ngantri eta teh bisa ti mimiti bapakna, pamajikanana, anakna, icuna diabringkeun eta teh. Gitu. Boleh keun ae pan tadi ge aya dina Quran al-qani wal mu'tar begitu. Sok we salagi aya mah pasihan kecuali mun terbatas. Sampai kenging teh sakarung ai geus ka bumi alah ieu daging hungkul ari beas teu aya. Mau nyarek 6 bulan daging kan tenang, diical ka tukang baso begitu. Boleh tidak? Boleh, silakan. Gitu. Da butuh beas ical betul. Tapi kalau kurbani tidak boleh menjual daging kurban. Nah, jadi itu harus didudukan dulu statusnya. Panitia tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban, bahkan muruhan ku bagian dari hewan kurban itu tidak boleh. Nu mencit taburuhna hulu, ibu engke kurban tanpa hulu berarti begitu. Ya, kalau hulu dijadikan buruh tidak boleh makanya. Tapi kalau kemudian alah hulu mah hese ngarencana ge pek we jatah nu marencit nu ngurus kok pasikeun, itu mah statusnya untuk mustahik bukan buruh, itu boleh. Nah, jadi di sini dimensi muamalah ini yang harus diperhatikan, karena jangan sampai bermuamalah salah sehingga ibadah jadi tidak benar begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itulah wilayah kurban dari di atas para raham insyaallah Pak Bunya. Begitu. Yang jelas ibadah kurban itu sunat muakkadah hukumnya, tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan setiap tahun beliau berkurban. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita di tahun ini kita bisa berkurban. Yen teh kaping 23 Zulqa'dah. Berarti kirang langkung 7 dinten deui urang masuk 1 Zulhijjah. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyetorkan uangnya untuk ibadah kurban, nanti tanggal 1 jangan memotong kuku, memotong rambut dan bulu-bulu yang lainnya sampai hewan kurbannya disembelih. Karena itu tilka tamamu hudhiyatika. Itu adalah kesempurnaan dari ibadah kurban. Sayang Pak Bu, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk senantiasa melaksanakan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah untuk meraih ketakwaan dan cinta Allah pada kita. Insya Allah ketika Allah mencintai hambanya, maka apapun kesulitan akan Allah beri kemudahan, apapun permasalahan kita akan Allah berikan jalan keluarnya. Mudah-mudahan dengan syariat kurban kita wujudkan nilai ketakwaan kita di hadapan Allah dan bisa meraih cintanya Allah. Mungkin itu taraya pertarasan apanya? Kang taranya alhamdulillah hatur nuhun teh pertarasan ibadah kita sekedar ke Banjar deui. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakin lana fi dhannun la yukhaybuna hashahu an tarji'al aydi bila ni'ami. كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى